ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من العائدين الفائزين المقبولين، من العائدين الفائزين المقبولين، من العائدين الفائزين المقبولين، وكل عام وأنتم بخير. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan kepada Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Pemenang Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid Atalallahu umraha bi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama segenap keluarga. Bapak pengurus organisasi Nahdlatul Watan, pengurus wilayah Nahdlatul Watan, pengurus daerah Nahdlatul Watan, pengurus cabang Nahdlatul Watan, badan otonom Nahdlatul Watan dimanapun berada, mudah-mudahan kami jumpai semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama menjalankan ibadahnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga pada pagi yang penuh barakah ini, yaitu pada pagi Jumat tanggal 5 tanggal 6 Syawal 1441 Hijrah, bertepatan 29 Mei 2020. Kembali kita bersama-sama hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis dakwah pagi Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan, disebut oleh ulama di dalam kitab, ahlu syukrihi ahlu ziyadatih wa ahlu zikrihi ahlu mujalasatih wa ahlu ta'atihi ahlu karamatih wa ahlu ma'siyatihi la yuqnituhum min rahmatih. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberikan nikmat lebih, nikmat tambahan. La in syakartum la azidannakum. Wa ahlu zikrihi ahlu mujalasati. Orang-orang yang ahli zikir adalah orang-orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu ta'atihi ahlu karamatih. Ahlu ta'ah, orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, ketaatan kepada Allah, adalah orang-orang yang tergolong orang-orang yang mendapat karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu ma'siyatihi la yuqnituhum min rahmatih. Orang-orang yang mengerjakan dosa maksiat, mereka tidak diputus harapkan mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada jalan rahmat Allah. Kalau mereka mau bertobat, masih ada jalan ampunan Allah kalau mau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlu syukrih wa ahlu zikrih wa ahlu ta'atih, agar kita mendapat ziyadah, agar kita mendapat ma'iyatullah, dan agar kita mendapat karamatullahi azza wa jalla. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi yang mulia ini kita ingin membaca sedikit satu judul pokok bahasan pengajian, yaitu bainad du'a wal bala, hubungan antara doa dan al-bala. Ulama mengatakan bainad du'ai wal bala'i, antara doa dan bala. Yang mana masa-masa kita ini masih berada di masa mewabahnya penyakit yang memerlukan kita memantapkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak, untuk menghindarkan diri kita daripada penyakit yang kita kenal sekarang ini setiap hari diumumkan, namanya pandemi COVID-19. Ini merupakan musibah sekaligus ujian. Musibah sekaligus ujian kepada kita semua selaku kaum beriman. Tentu saja ini mengandung manfaat dan hikmah sendiri.
Di balik mewabahnya COVID-19 ini terdapat peluang berharga bagi kita kaum beriman untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berdoa agar wabah ini segera diangkat atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Pada ayat ini ada doa, ada bala, yang artinya atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesulitan dan menghilangkan kesusahan dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, wahai manusia, sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Qalilan ma tazakkaru. Di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaa. Allah tidak menurunkan penyakit melainkan kecuali Dia turunkan bagi penyakit tersebut syifaan, obat. Dalam riwayat lain hadis Jabir bin Abdullah yang ada di Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa fa idza usiba da'un ad-da'a fa idza usiba dawa'un ad-da'a bari'a bi iznillah. Setiap penyakit ada obat. Apabila obat itu jatuh pada penyakit, bari'a biiznillah, sembuhlah ia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam hadis lain banyak yang
menjelaskan antara obat dengan penyakit. Innallaha lam yasna' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Qala al-haram. Innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hadirin rahimakumullah, itu selaku muqaddimah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita perlu mengenal apa itu bala, apa itu doa, apa fungsi daripada doa. Al-bala wal ibtila. Di dalam Al-Quran berulang-ulang kali disebut kalimat al-bala, ibtala, nablu, ya. Maka kalimat ibtila menurut bahasa, menurut lughah terambil dari fi'il ibtala, yabtali ibtilaan, yang mujarradnya sulasinya bala, ya, balaan, balahu, balwan wa balaan, mengandung makna ibtalahu ay ikhtabarahu. Wal ibtila bimakna al-ikhtibar, ujian, cobaan, al-imtihan. Wa yakunu bil khairi wasyarr. Ujian itu bisa jadi dengan suatu kebaikan, bisa jadi juga dengan yang tidak baik. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ibtala ikhtabarahu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah ay nakhtabirukum, kami mengujimu bisyarri wal khair. Maka kalimat atau al-ibtila itu memang sunnatullah, ya, ujian, cobaan. Sunnatun min sunanillah, jariyatun ala hamlatid da'awat, ya. Dengan sebab ada ibtila, derajat para aulia Allah, para anbiya, para orang-orang soleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam wasiat berbesar kita menyebut memang banyak macam ujian, ya. Memang banyak macam ujian yang diderita Nahdlatul Wathon, luar dan dalam penuh godaan, selalu lulus dalam ujian. Mudah-mudahan kita lulus. Memang banyak macam ujian yang diderita Nahdlatul Wathon, luar dan dalam penuh godaan, selalu lulus dalam ujian. Selalu lulus dalam ujian itu doa. Mudah-mudahan kita semua lulus di dalam ujian. Di dalam hadis disebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha hatta syauka hisyaquha. Tiada musibah yang menimpa orang muslim kecuali dengan sebab musibah itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ditusuk oleh duri kecil, ya, itu juga musibah. Apalagi kena dengan penyakit berat. Ya. Oleh karena itu musibah itu harus diobati dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita sebagai manusia yang lemah di dalam kehidupan kita ini, ya, tidak sunyi daripada musibah. Ya. Tidak sunyi daripada musibah. Di antaranya musibatul marad, ya, musibatul maut, musibah bil mali wal walad, ya, ujian bermacam-macam. Maka kita perlu mendampingi musibah-musibah tersebut dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa adalah mempunyai kedudukan yang tinggi, dan doa disebut juga wazifatul umur, pekerjaan selama kita hidup, ya, wazifatul umur namanya. Dan dia ibadah muyassar, ibadatun muyassaratun, ibadah yang sangat ringan, tidak terbatas waktu kalau doa, ya. Maka dikatakan oleh ulama, ad-du'a ibadah min ajallil ibadat wa qurbatun min a'zamil qurubat bal huwa lubbul ibadah wa jauharuha. Berdoa atau doa adalah ibadah, termasuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Qurbah, alat mendekatkan diri kepada Allah yang sangat azam, ya, yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan doa itu adalah lubbul ibadah, otak benaknya ibadah. Wa jauharuha, maka Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakannya doa itu adalah ibadah. Bahkan dinamakan juga ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Oleh karena itu, ulama-ulama salaf, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat, lastum tunsaruna bi kasratin wa innama tunsaruna minas sama', yakni ad-du'a. Kalian bukan ditolong dengan banyaknya
pasukan, kata beliau. Sesungguhnya kamu dibantu, ditolong dari langit. Ya, ini dengan sebab doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Irfa'u afwajal bala bid-du'a." Angkatlah olehmu, hilangkan olehmu gelombang penyakit itu dengan doa. Allah. Jadi kita ini dituntut untuk lebih rajin berdoa. Alhamdulillah, Syekhuna dari awal-awal, dari sejak bulan Maret sudah menginstruksikan kita berhizib. Ya, mahat berhizib 3 kali sehari. Masya Allah, untuk menangkal segala macam penyakit tentunya. Sebab hizib kita, hizib Nahdlatul Watan ini penuh dengan tahassunat, ya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti terakhir kita sebut. Maka ad-du'a, kaedahnya adalah samaratid du'a. Pertama, ta'atullah wa imtisalu amrillah. Dalam kita berdoa, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang kedua, doa adalah menjauhkan kita dari sifat angkuh takabur, salamatun minal kibri. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Sesungguhnya orang-orang yang angkuh takabur, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan masuk jahannam dalam keadaan hina dina. Yang ketiga, doa sababun lidaf'i ghadabillah. Doa menjauhkan kita daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau berdoa memohon kepada Allah, itu orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak mau mohon kepada Allah, ya orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a sababun linsyirahis sadri wa tafrijil hammi wa zawalil ghammi wa taysiril umur. Berdoa adalah menjadikan dada dan hati kita lapang, kesusahan hilang, dan memudahkan segala urusan. Sebenarnya di kita ada namanya salawat taisir, ya, untuk mengatasi segala problem yang terjadi. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kull asirin bijahil basyirin nadir. Ad-du'a dalilun ala tawakkuli ala Allah. Nah, doa itu menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ad-du'a salamatun minal ajzi wa dalilun alal qiyasah. Orang yang berdoa, orang yang terhindar daripada sifat lemah. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, a'jazun nas man ajaza anid du'a.
Orang yang paling lemah, manusia yang paling lemah adalah orang-orang yang lemah berdoa. Diajak berhizib tidak pernah mau. Diajak berdoa tarekat hizib lari. Diajak berdoa setelah sholat juga ya malas. Itu adalah orang lemah. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Allah. Paling pelit orang adalah orang yang pelit tidak mau salam. Tidak mau mengucapkan salam. Dan banyak lagi fungsi daripada doa. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang sangat mulia. Ya. Akramu syai'in 'alallah. Seperti disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu laisa syai'un akram 'ala Allah azza wa jalla minad du'a wa annahu yaruddul qada. Nah, doa bisa juga menolak qada. Dalam hadis wala yaruddul qadra illa du'a. Imam Syaukani menyarahkan kalimat tersebut mengatakan fihi dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'alal 'abdi. Itu menjadi dalil bahwa Allah SWT menolak dengan doa yang diberikan kepada hambanya apa yang telah dia putuskan terhadap hambanya. Jadi doa ini bisa menolak. Nah, oleh karena itu apa hubungan doa dengan bala? Ya. Bainad du'a wal bala. Disebut di dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menggambarkan suatu pertanyaan yang beliau jawab sendiri. Beliau berkata, fa in qulta ma faidatud du'a wal qada' la maraddalah. Jika kau katakan apa gunanya doa, apa faedah doa, sedangkan qada' itu tidak ditolak, la maradda lahu. Beliau sendiri menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, i'lam anna minal qada raddul bala bid du'a. Sesungguhnya termasuk qada Allah, keputusan Allah, raddul bala bid du'a, menolak penyakit dengan doa. Oleh karena itu sering kita baca Allahumma rabban nas azhibil ba' ishfi anta syafi, yang diajarkan kita oleh guru besar kita al-Maghfurlah Maulana Syekh, yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ghazali mengatakan anna minal qada raddul bala bid du'a. Fad-du'a'u sababun liraddil bala wastijlabir rahmah. Doa menjadi sebab, alat untuk menolak penyakit dan
mendatangkan rahmat. Istijlab, menarik, mendatangkan rahmat. Kama annat tursa, turus itu ende, tangkis. Seperti orang perisai itu ada ende. Kama annat tursa sababan liraddis sahmi. Seperti ende adalah alat untuk menolak panah. Atau baju besi menolak tembakan. Wal ma'a sababun li khurujin nabati minal ard. Juga air menjadi sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Pakama annat tursa yadfa'us sahma payatadafa'an. Pakazalika du'a wal bala. Jadi demikian juga antara doa dan bala, dia itu payatadafa'an. Dia saling saling berhadapan. Di dalam kitab Ad-Da' wal Bala karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada kitab namanya Ad-Da' wad Dawa. Beliau di sana menyebutkan ad-du'a min ampa'il adwiyah. Doa adalah obat yang paling mujarrab. Ya, bagi orang yang ikhlas meyakininya. Ya. Ad-du'a min ampa'il adwiyati wa huwa aduwul bala. Jadi hubungannya antara doa dan bala ini, bahwa doa adalah musuh daripada penyakit. Penyakit adalah musuh doa. Ya, dia bermusuhan. Oleh karena itu ada yang bisa sembuh dengan doa, ada yang tidak bisa sembuh dengan, tergantung kekuatan masing-masing. Maka beliau mengatakan wa huwa aduwul bala. Doa adalah aduwul bala. Yadfa'uhu, bisa menolaknya, menolak bala. Wa yu'alijuhu, mengobatinya. Wa yamna' nuzulah, dan dia mencegah turunnya. Wa yarfa'uhu au yukhaffifahu idza nazal, kalau sudah turun dia bisa mengangkatnya atau meringankannya. Maka dia adalah silahul mu'min. Walahu ma'al bala salasu maqamat. Nah, doa menghadapi bala itu 3 posisi. 3 maqamat, 3 posisi dia. Posisinya yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uh. Doa lebih kuat daripada penyakit yang ada, maka penyakit itu bisa ditolak. Yang kedua, posisi yang kedua adalah ayyakun ad'ab minal bala fayaqwa alaihil bala fayusabihu bihil abdu. Doa lebih lemah dari penyakit yang ada, penyakitnya agak keras. Ya, penyakitnya agak kuat. Maka tertimpalah, kenalah seorang hamba dengan penyakit tersebut, artinya belum bisa teratasi, tetapi dengan sebab doa itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyataqawama wa yamna ahaduhuma sahibah. Ayyataqawama, antara doa dengan bala itu taqawama, saling berhadapan. Belum bisa saling mengalahkan. Kecuali diulang-ulangi.
Ini yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hazarun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Nanti Allah SWT yang mengaturnya, ya. Terutama orang-orang yang kena musibah, kena penyakit, ya harus rajin juga berdoa. Jangan meremehkan doa, ya. Tidak boleh kita meremehkan doa. Atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tuhti walakin laha amadun walil amadin qidha. Alhamdulillah, guru besar kita al-maghfurlah Pak Maulana Syekh membuatkan kita senjata doa yang sangat ampuh. Hizib Nahdlatul Watan, tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Di dalam Hizib Nahdlatul Watan, kalau kita baca, banyak doa-doa untuk melindungi kita. Tahassunat, ya, tahassunat, benteng. Dari salat Nahdlatul Watan, di situ ada kalimatnya, di situ waqbina sarral khalqi wal hussadi ajma'in. Di salat Nahdlatain, wa tahfazana wa taghfirana sampai akhir. Di a'dauna, wirid Imam Ghazali, a'dauna lan yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudratam ala isalis su ilaina bihalim min al ahwal wala ila nahdil watan wala ila sawlatiyati bi rahmatillah. Ada juga di dalamnya Allahumma inna nas'aluka bismikas salam wa bi kulli ismin min asma'ikal husna wa bi kalimatika tammat an tusallimana wa tahfazana wa tahfaza dinana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa ashabana wa madarisana wa nahdatal watan minal afat wal ahad wa min syarri khalqika ajma'in. Situ doa. Kemudian yang sering kita baca saat-saat sekarang ini, dari awal, Allahumma inna bihimaka wa tahta liwaka fahmihimaka wansyur liwaka wahfazna min balaikan nasir fi ardika wan nazili min samai. Juga di akhir Hizib Nahdlatul Watan, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka syarri ma indana wahfazna min jamil afati wal ahad innaka qaribun mujibud da'awat. Di Hizib Banat juga, di situ ada doa. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya in sad kifayatuna hamim in sin qaf himayatuna ya man amruhu bi qaulikun kawin. Di salat taisir, di situ juga ada permohonan kita kepada Allah Taala untuk mudah-mudahan kita jauh daripada penyakit, ya. Wa antu afiyani minad daini wal faqri wa qahrir rijal wa min kulli da'in wa bala'in wa min syarril khalqi wa fitnatid dajjal bijahil basyirin nadir. Banyak, alhamdulillah, kita punya Hizib Nahdlatul Watan yang sangat ampuh.
Oleh karena itu, siarkan hizib sampai merata. Agar banyaklah pendoa kita mendoakan negara, nusa dan bangsa, mendoakan Islam se-Nusantara. Dari itu mari Hizib Nahdlatul Watan, masing-masing kita sebagai warga Nahdlatul Watan, jangan kosong dengan Hizib Nahdlatul Watan. Dibawa, dikantongi, ya, dibaca. Siarkan hizib sampai merata. Alhamdulillah di 26 provinsi Hizib Nahdlatul Watan ada, bahkan Mekah Madinah Hizib Nahdlatul Watan ada, dibaca oleh para tulab, para ulama. Itulah karomah guru besar kita selaku pengarang Hizib Nahdlatul Watan. Di dalam wasiat beliau mengingatkan kita untuk selalu berdoa juga. Dalam wasiat beliau menyebut, waspadalah nakku malam dan siang. Tetapkan berdoa setelah sembahyang, agar terhindar aral melintang, besar kapal, besar gelombang. Waspadalah nakku malam dan siang, tetapkan berdoa setelah sembahyang, agar terhindar aral melintang, besar kapal, besar gelombang. Ya, besar kapal, besar gelombang. Nah, sekarang gelombang wabah COVID ini sangat luar biasa, ya. Maka kita dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya terhindar dari wabah tersebut. Hidupkan jiwa ikhlas sejati, tetap memohon taufik ilahi, siang dan malam menyerah diri kehadirat Allah Rabbul Izzati. Ada juga beliau mengatakan, jika khawatir akan terjadi malapetaka di dalam diri, perlu dibaca berkali-kali a'da'una lan wirid Ghazali. Kita disuruh berkali-kali membaca a'da'una lan yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitah la qudrata lahum ala isalis ilaina bihalim minal ahwal wala ila nahdil watan wala ila sawlatiyati birahmatillah. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa kalimat tentang doa dan bala, hubungan antara doa dengan bala. Doa itu adalah musuh daripada bala. Yang mudah-mudahan bala yang merajalela saat sekarang ini ya segera hilang dengan kita memohon kepada Allah SWT agar doa penyakit tersebut segera dihapus dari muka bumi kita Nusantara ini dengan Hizib Nahdlatul Watan yang kita baca, dengan doa-doa yang kita baca, doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa muhimmun jiddan, ya. Doa itu sangat penting sebab dia adalah aqwal asbab bidab'il makruh wa husulil matlub, ya. Penyebab yang paling ampuh untuk menolak segala penyakit dan untuk mendatangkan
apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang mau berdoa tengah malam, ya. Tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit-penyakit, ya, apalagi penyakit corona, COVID-19 ini cepat sekali, ya, tertularnya seorang. Oleh karena itu, kita selalu disuruh untuk cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker, ya, itu harus diikuti supaya tidak tertular, ya. Dan mari selain daripada itu, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baca doa yang ada, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah khairil asma' fil ardi wa fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka doa adalah satu-satunya alat kita untuk menolak bala dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paddu'a babun azim iza tarakahul abdu tatabat alaihil khairat wanhalat alaihil barakat. Ya. Doa itu pintunya luas. Apabila seorang hamba mengamalkannya, menjalaninya, ya, tarakahu, ya, apabila mengetuk pintu doa itu, tatabat alaihil khairat, beriring-iringan datang kepadanya kebaikan-kebaikan, wanhalat alaihil barakat, ya, dan datang di hadapannya keberkatan-keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, dimaafkan segala kekurangannya, ya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.